firman Tuhan menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 29 Juni 2024, kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Berikutnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masukkanlah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Ya, jadi dalam perikop ini ada satu dialog antara Nabi Elisa dengan salah seorang istri dari hamba Tuhan juga gitu ya, para nabi. Nah, jadi nabi ini cukup banyak ya kalau zaman perjanjian baru. Bisa juga itu nabi palsu, bisa nabi yang benar, nabi Baal, nabi juga disebut. Nah, dalam perikop ini bisa jadi ya nabi yang memang orang yang takut akan Tuhan, tapi tidak disebutkan namanya, sebagaimana Nabi Elisa, Elia, dan lain-lain. Nah, dalam perikop ini kita melihat ada satu situasi di mana nabi tadi meninggal. Yang ditinggalkan itu istrinya, dan kemudian mengalami kesulitan. Nah, ini juga sering terjadi nih di GBKP. Oleh karena kebanyakan ya istri-istri pendeta mungkin tidak punya pekerjaan, tapi kemudian pendetanya meninggal, kemudian istrinya menjadi kewalahan, kesulitan dalam mencari nafkah. Dalam perikop ini justru timbul penagih-penagih kepada istri hamba atau nabi ini, dan itulah yang terjadi. Dia mengadukan persoalannya kepada Elisa. Nah, jadi yang menjadi perenungan tentu bagaimana seorang istri-istri atau hamba atau anak-anak dari hamba Tuhan ini, ya kita tidak tahu apa latar belakangnya, tapi kalau zaman sekarang ini ya baik istri, suami ya mestinya ya bisa bekerja mencari nafkah ya, tapi bukan juga tidak mungkin
dalam kondisi tertentu yang memang tidak punya pekerjaan, tapi itulah yang terjadi dan dia menyampaikannya kepada Elisa. Ya kalau zaman sekarang ya mestinya Elisa ini adalah mewakili Tuhan ya. Kalau sekarang ya banyak juga lah hamba-hamba, istri-istri hamba Tuhan ini ya jemaat yang memberikan solusi, ya tentu dengan perantaraan jemaat lah Tuhan memberikan solusi ya, dengan perantaraan jemaat. Tapi ya tidak sedikit juga yang mengalami betul-betul kesulitan. Oleh karena jemaat pun juga memberikan bantuan ya mungkin tidak seberapa. Misalnya pendeta yang semasa hidup mungkin anak-anaknya itu ya banyak sekolah di swasta, sehingga ini membutuhkan biaya yang besar yang tidak mungkin juga bisa diatasi dari jemaat-jemaat yang ada. Nah, tapi ternyata masalah itu ada di mana saja ya. Baik orang-orang yang taat apalagi tidak taat. Dan perlu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan perlu terjadi dalam kehidupan yang seperti itu. Yang kedua dalam perikop ini, bagaimana Elisa, hamba Tuhan, nabi zaman itu memberikan satu solusi. Ya tentu ada kuasa Tuhan di sini. Nah, inilah yang sering saya katakan sebagai hamba Tuhan, bukan cuma sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai nabi, tapi semua jemaat Tuhan itu ketika dia menerima Roh Kudus adalah sesuatu yang punya kuasa gitu ya. Yesus itu sudah katakan bahwa apa yang aku kerjakan ini kamu juga bisa kerjakan ketika kamu percaya. Dan Alkitab juga mencatat ketika kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa katakan atau pindahkan bukit itu. Pindah. Nah, ini yang perlu kita kejar gitu ya. Perlu kita renung-renungkan bagaimana supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu tidak sekedar Roh Kudus, tapi punya kuasa gitu, menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, dalam perikop ini kita lihat bagaimana Nabi Elisa ya, dalam perjalanan kehidupannya bagaimana Tuhan itu berkata gitu ya di dalam hatinya, dan dia sampaikan itu kepada istri atau jandanya nabi ini tadi. Dan ambillah gitu ya wadah gitu ya atau bejana dari tetangga-tetangga yang kosong, kemudian diisi dengan minyak sampai semua bejana ini terisi penuh. Dan itulah kemudian dijual untuk membayar hutang dan memberi kehidupan atau memberi makan keluarga ini. Ya, jadi saya kira nabi saja bisa menyampaikan seperti itu, ya tentu kepada kita pun ketika kita berseru kepada Tuhan. Nah, ini yang juga sering menjadi sesuatu yang aneh barangkali di dalam gereja kita GBKP, kalau dibilang mintalah kepada Tuhan. Nah, gitu ya. Mintalah kepada Tuhan, rasanya kok aneh gitu ya. Tapi ya itulah renungan kita pada pagi hari ini, bagaimana apapun persoalan yang kita hadapi, apapun permasalahan, mintalah solusi kepada Tuhan dan bukan kuasa-kuasa yang lain. Sering kali kita justru mengambil sikap yang keliru. Nah, satu hal bisa jadi, satu permasalahan yang terjadi atau pergumulan yang terjadi juga adalah bagian dari kerja Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang lebih besar. Dan itulah pengharapan bagi orang yang percaya. Selalu mengucap syukur walaupun situasi sulit, oleh karena ada satu pengharapan bahwa ada rancangan Tuhan yang akan
dinyatakan yang jauh lebih besar. Perlu kesabaran iman, dan itulah kekristenan. Nah, jadi marilah kita juga belajar dari firman Tuhan ini, baik kita sebagai keluarga Nabi ini yang meminta solusi kepada Tuhan, begitu juga dengan Elisa sebagai hamba Tuhan yang berhikmat dan memakai kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan nyata. Mestinya setiap pendeta gitu ya, mesti ada power ini, power Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan mestinya semua pendeta bermuaranya ke sana. Nah, tentu banyak faktor lah kenapa ini bisa tidak demikian. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan tumbuh seperti pohon yang di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.